Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Merdeka bagi bangsa kita yang bulan ini tanpa terasa makin dekat akan memperingati ulang tahun kemerdekaan tanggal 17 Agustus yang ke-78. Selamat malam bagi bangsa negara-negara di Amerika, serta selamat siang bagi saudara-saudari kami yang terkasih yang berada di belahan dunia di Jerman. Bersama kami, Renungan Pagi Sema Adonai, pendalaman kitab Wahyu. Pada hari ini temanya Wahyu pasal 1, temanya adalah Allah Tritunggal. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah kumpulkan kami pagi demi pagi. Dengan rendah hati kami datang kepadamu, memohon pengurapan-Mu bagi kami yang terlibat secara langsung maupun di belakang layar. Secara khusus bagi hamba-Mu, Pak Gembala kami, Pendeta Daniel Palungan, agar Engkau mengurapi hamba-Mu ini, yang membagikan isi hati-Mu tentang rahasia terakhir di kitab Wahyu, tentang akhir zaman. Kuasa darah-Mu membentengi beliau secara khusus. Hikmat pewahyuan-Mu, berikanlah juga Tuhan pedang bermata dua, di mana lidah itu pedang bermata dua yang ada di mulut lidah-Mu Tuhan. Berikanlah juga kepada hamba-Mu, karena kami tahu kami diciptakan serupa dengan Engkau, dengan gambar-Mu Tuhan. Biarlah pewahyuan ini memberkati kami semua. Biarlah hamba-Mu peka membedakan roh, hanya isi hati-Mu yang disampaikan, sehingga menjadi berkat, karena kami tidak mau tersesat dan disesatkan. Oleh sebab itu Bapa, kuasa-Mu secara spesial turunlah atas hamba-Mu ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, jamah seluruh peralatan yang ada, jamah kami yang mendengar, yang ada di dalam Zoom, maupun yang sedang mendengar siaran ini atau siaran tunda di YouTube. Tuhan tolong kami semua agar diberkati. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Kami percaya kami semua ada di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Murni. Ya, selamat pagi Bapa, Putra, Roh Kudus. Pujian yang seharusnya memang ketika kita buka mata, kita mengucap syukur kepada Bapa yang adalah Bapa kita baik di bumi, di surga. Dialah yang menciptakan kita. Kita berasal dari Dia dan kita mengucap syukur. Tanpa Tuhan memanggil kita, kita tidak bisa untuk mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Mari kita membaca Alkitab, Kitab Wahyu pasal 1 yang akan dibacakan oleh Pak Aras dan Bu Eni. Kami persilakan. Iya, tolong Pak Arasnya dikasih co-host ya. Oke, baik. Saya awalin pertama. Kepada jemaat di Efesus. Wahyu pasal 1. Saya maaf, judulnya Wahyu pasal 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Salam kepada ketujuh jemaat dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Silakan Pak Aras. Ayat 6 sampai 10. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin.
Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ayat 11-15, katanya, apa yang engkau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. 16-20. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan 7 kaki dian emas. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Syukur kepada Allah, terima kasih Bu Eni dan Pak Antara yang sudah membacakan kitab Wahyu. Mari kami persilakan hambanya Pak Daniel, Pak Pendeta Daniel, untuk langsung memaparkan materi pada pagi ini. Kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih Bu Ana, terima kasih teman-teman dan Bu Eni Pak yang sudah membacakan Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai terakhir. Nah, jadi dari segi bacaan, suara kita sudah mendengar apa yang tertulis di dalam Wahyu pasal 1. Nah, pendekatan kita kepada kitab Wahyu ini pada saat ini bukan dengan metode tematik, ya, tetapi metode eksposisi. Tapi dari metode eksposisi itu kita akan menemukan tema-tema. Nah, jadi
tema Tritunggal itu bukan itu yang menjadi pintu masuk untuk membaca kitab Wahyu pasal 1 ini terutama, tetapi Tritunggal itu merupakan hasil yang kita dapatkan dari membaca Wahyu pasal 1 secara eksposisi. Nah, jadi itu supaya saudara nanti bisa membedakan di dalam menggali Alkitab itu ada namanya pendekatan tematik, ada pendekatan eksposisi. Nah, jadi karena itu yang akan kita bahas nanti bukan hanya Tritunggal itu, tetapi juga ada bagian-bagian lain yang dinyatakan di dalam Wahyu pasal 1 itu. Nah, dari ayat 1 ini kita melihat satu kenyataan sumber dari berita yang akan ditulis oleh Yohanes di dalam seluruh kitab Wahyu. Ya. Inilah wahyu dari Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Nah, jadi ada semacam urutan-urutannya di sini. Wahyu atau penyingkapan yang Yesus akan singkapkan kepada Yohanes melalui malaikat-malaikatnya itu ternyata didapatkan dari Allah, ya, dikaruniakan Allah kepada Yesus. Ya, jadi Bapa menyatakan kepada Yesus, Yesus akan menyatakannya kepada Yohanes melalui malaikat-malaikatnya. Nah, itu keterangan yang kita baca di dalam ayat 1 itu. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Nah, jadi harus segera terjadi ini dari kurang lebih tahun 90 sampai tahun 100 Masehi itu ya menunjuk kepada sesuatu peristiwa yang akan terjadi sesudah abad pertama itulah. Nah, apakah ini berlangsung pada abad kedua dan seterusnya atau menunjuk kepada satu periode waktu yang jauh dari abad pertama itu, karena kitab Wahyu ini ditulis pada periode akhir abad pertama itu. Nah, jadi sesuatu yang terdapat di dalam kitab Wahyu ini menunjuk kepada hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari, entah di dalam waktu dekat atau juga di dalam waktu yang jauh, ya. Itu belum dijelaskan di dalam kitab pasal 1 ayat 1 ini. Dan oleh malaikat-malaikatnya yang diutusnya, ia menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah, jadi itu kronologi, urutan-urutan datangnya wahyu, sumber dan datangnya wahyu itu akhirnya sampai kepada Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Nah, ini bagaimana kita melihat di sini bahwa sebelum Yohanes menuliskan dan menyampaikan firman itu, terlebih dahulu dia mengalami satu persekutuan pribadi dengan Yesus, karena semua firman yang akan ditulis itu dia peroleh melalui hubungan pribadi dengan Yesus, baik dari segi pengajaran yang disampaikan oleh Yesus maupun juga oleh penyataan-penyataan yang akan disampaikan kepada Yohanes oleh Yesus Kristus. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa sumber dari berita itu dapat menjadi jaminan keakuratan, ya, betapa berita itu sangat benar dan tidak dapat disangsikan oleh karena bersumber dari sumber primer, dan yang menyampaikannya kepada kita, kepada jemaat, adalah juga dapat dikatakan saksi primer atau penerima yang pertama. Dan karena itu maka berita yang disampaikan oleh Yohanes ini adalah berita yang valid, yang tidak dapat disangsikan lagi kebenaran. Nah, oleh karena itu maka dikatakan di dalam ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini. Jadi baru membaca dan mendengarkan saya itu sudah
memberikan satu berkat yang luar biasa, dan karena itu maka sungguh berita ini berita yang dahsyat, berita yang luar biasa. Nah, saudara-saudara bisa melihat di dalam ayat yang ketiga itu bahwa apa yang ditulis oleh Yohanes ini bukan seluruhnya sejarah di masa lalu, tetapi merupakan sesuatu penyingkapan tentang hal-hal yang akan datang. Nah, nanti ya, sementara tadi pagi saya bangun jam 3 lewat itu, saudara, itu saya baca ternyata apa yang akan terjadi di Wahyu berikut, pasal-pasal berikut itu merupakan penggenapan dari nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama. Nah, jadi nubuatan yang kemudian dinubuatkan lagi. Karena apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama itu belum digenapi sampai pada zaman rasul-rasul atau Tuhan Yesus pada waktu dia ada di tengah dunia. Belum digenapi. Nah, oleh karena itu maka kepada Yohanes ini diperintahkan atau dinyatakan Tuhan dalam bentuk wahyu atau wujud wahyu, penglihatan, untuk menegaskan kembali apa yang telah dinyatakan Tuhan dalam perjanjian lama melalui nabi-nabi kepada umatnya pada waktu itu, supaya mereka berpengharapan ke depan. Nah, jadi Wahyu itu adalah satu kitab nubuatan di dalam perjanjian baru. Ya, walaupun semua kitab dalam perjanjian baru itu ada nubuatan di dalamnya, tetapi porsi kitab yang porsi nubuatannya paling besar di dalam perjanjian baru itu adalah kitab Wahyu. Nah, jadi berbahagialah yang membaca dan mendengar. Nah, mendengar di sini mendengar secara voice, ya, bukan seperti mendengar di dalam perjanjian lama. Itu di dalam kata mendengar itu termaktub bukan hanya mendengar secara audio, tetapi juga di dalamnya bermakna melakukan. Tetapi di dalam kitab Wahyu ini dipisahkan antara mendengar secara audio dan kemudian dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Ya, menuruti segala apa yang tertulis di dalamnya. Nah, berarti di sini saudara-saudara bahwa seorang anak Tuhan yang mau diberkati Tuhan di dalam kehidupannya itu melalui kitab Wahyu ini dinyatakan bahwa orang itu harus mendengar firman Allah. Ya, mendengar di sini bisa dijabarkan, kemudian dia merenungkan, kemudian dia mengerti. Itu satu sisi. Tetapi pada sisi yang lain, orang yang mau berbahagia, yang diberkati melalui kitab Wahyu ini, maka mereka itu juga harus melakukan, mentaati, menuruti semua ketetapan-ketetapan dan perintah yang ada di dalam kitab Wahyu. Nah, ini secara umum juga sama dengan kitab-kitab yang lain, saudara, bahwa sebagai orang Kristen, kita tidak cukup mendengar, kita tidak cukup mengerti firman Allah, tetapi harus juga di dalamnya ada tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan apa yang kita pahami dari firman itu. Nah, ini yang kurang dari gereja-gereja atau orang-orang Kristen sekarang ini, yaitu ya satu sisi tidak terlalu paham, lalu sisi yang lain mereka tidak mau melakukan apa yang mereka telah pahami itu. Karena itu kekristenannya adalah kekristenan agamawi. Ya, seringkali saya katakan itu kekristenan yang tradisional, oleh karena ya agama turunan. Nah, itu jadi itu pesan dari ayat yang ketiga. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Nah, ini menunjuk kepada alamat ketujuh jemaat. Nah, ini perlu dipahami, kata tujuh ini menurut saya di dalam dua pemahaman. Yang pertama adalah pemahaman literal,
ya, historis yang saya sudah sampaikan di bagian pendahuluan kemarin itu. Tetapi angka 7 juga di sini bisa menjadi sesuatu angka simbolik, ya, karena jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu itu tidak hanya 7, ya. Apalagi kalau kita gabungkan sampai ke jemaat mula-mula di Yerusalem, ya, itu sudah puluhan. Nah, tetapi angka 7 di sini, penafsiran saya, ini ditujukan kepada seluruh jemaat, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, dalam arti jemaat-jemaat lokal yang akan didirikan Tuhan itu. Jadi semua yang disampaikan Tuhan kepada Yohanes melalui penglihatan itu adalah untuk disampaikan kepada seluruh jemaat-jemaat Tuhan di atas muka bumi ini. Nah, itu jadi 7 itu historis, jemaat yang disebutkan nanti, tetapi 7 juga itu menunjukkan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang akan ada itu wajib untuk menerima, wajib untuk percaya, dan wajib untuk mentaati semua yang disampaikan Tuhan kepada Yohanes melalui kitab Wahyu ini. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Nah, ini dari sinilah saya akan memperlihatkan kepada saudara tentang kekayaan teologi dari kitab Wahyu. Ya. Dari dia, siapa dia itu? Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Jadi dia di sini adalah pribadi yang ada di dalam 3 periode waktu manusia. Ya, waktu manusia itu kan dulu, sekarang, dan selamanya. Nah, Tuhan itu tidak ada kemarin, hari ini, dan besok. Tuhan itu tidak ada karena Tuhan tidak masuk di dalam periode-periode waktu. Maka Tuhan itu selalu hari ini. Hari ini, karena bagi Tuhan itu adalah hari ini. Semua hari bagi Tuhan itu adalah hari ini. Tapi manusia punya batasan-batasan waktu. Masa lampau, masa sekarang atau kini, dan masa yang akan datang. Karena karena manusia itu terbatas di dalam periode waktu. Nah, jadi kalau dikatakan dari dia yang sudah ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, ini menandakan bahwa firman yang disampaikan oleh Yohanes ini itu bersumber dari pribadi yang kekal. Nah, ini saudara nanti baca itu di dalam kitab Keluaran pasal 3:14, ya. Firman atau pribadi yang juga menyatakan diri kepada Musa yang akan diutus untuk menyampaikan firman kepada umat Tuhan yang ada di Mesir. Juga dikatakan dari dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh. Nah, ini pribadi kedua. Ya. Jadi kalau saya ambil kata Tritunggal itu ya berdasar kepada bagian ini. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya. Nah, siapa roh di sini? Ketujuh roh. Ini bukan malaikat-malaikat, tetapi ini adalah pribadi yang lain dari Allah, tetapi bukan malaikat-malaikat. Dan ini adalah Allah Roh Kudus. Ya. Jadi sudah 2 pribadi. Allah Roh Kudus ini juga menjadi sumber berita, juga menjadi sumber kasih karunia dan damai sejahtera itu. Nah, itu ya, pribadi kedua. Lalu yang ketiga, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Ya. Sumber berita, sumber kasih karunia dan damai sejahtera itu juga datang dari Yesus Kristus. Tetapi ada keterangan yang berbeda di sini, yaitu saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, ya, yang pertama bangkit
dari antara orang mati ini menunjuk kepada perjalanan hidup Yesus selama dia ada di tengah-tengah dunia ini, khususnya di dalam pelayanannya selama 3,5 tahun. Dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Nah, kapan dia berkuasa atas raja-raja di bumi? Ya, ketika dia hadir secara jasmani, itu belum terjadi. Berarti ini masih juga merupakan satu profetik, nubuatan, bahwa Yesus yang pertama kali bangkit dari antara orang mati, kemudian yang setia melaksanakan apa yang diembankan Bapa kepadanya, pada satu ketika nanti dia akan menjadi penguasa atas raja-raja di bumi. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, ya ini jadi kita melihat di sini nanti di bagian akhir itu segala kemuliaan ya bagi dia itu. Tetapi dijelaskan dulu di sini siapa yang akan menerima segala kemuliaan itu. Ya. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi satu imam bagi Allah Bapanya. Nah, lihat di sini pribadi yang terpisah dari Yahweh, ya, dari Yahweh. Yesus itu, ya, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan. Nah, dia di sini siapa? Bukan Bapa nih, ya, tetapi Yesus itu. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, kenapa saya tekankan ini Bapak Ibu? Karena dari ayat ini kita melihat bagaimana wahyu kepada Yohanes itu juga menekankan secara khusus siapa Yesus itu yang diberitakan, yang disaksikan oleh Yohanes, baik yang sudah ya secara nyata sejarah kehidupan di dalam Yohanes, maupun juga yang akan diberitakan di dalam bentuk wahyu nubuatan di masa yang akan datang. Siapa itu? Dia adalah pemilik kemuliaan, dia adalah pemilik kekuasaan sampai selama-lamanya. Nah, apakah ini kemudian Bapa Yahweh itu kehilangan kuasanya? Ternyata enggak. Jadi Bapa itu sudah ada, sedang ada, dan yang akan datang. Dia juga adalah pemilik segala kekuasaan, baik di surga, di bumi, seluruh alam semesta ini. Dia pribadi yang layak untuk menerima kemuliaan, hormat, dan kuasa selama-lamanya. Sama seperti Yesus. Nah, jadi apa yang saya mau tekankan di sini kepada Bapak Ibu adalah bahwa Yesus dengan Bapa itu adalah dua pribadi yang setara. Ya, ada pelajaran khusus tentang Tritunggal, tetapi dari wahyu ini, ya, pasal 1 khususnya ini saya sudah memperlihatkan kepada Bapak Ibu bahwa jangan sampai saudara-saudara itu termakan oleh kefasihan bicara dan oleh kecanggihan penguasaan penampilan panggung seorang hamba Tuhan yang kemudian menggradasi ketuhanan Yesus, yang mengatakan bahwa Yesus lebih rendah daripada Yahweh. Ya, nanti kalau kita mau melakukan satu penelusuran dari kitab Wahyu inilah saudara, saya dituntun kembali ke Perjanjian Lama. Ya, ternyata di dalam Perjanjian Lama Yesus itu adalah Yahweh. Ya, walaupun itu tidak harus saya singkapkan di sini, tetapi di sini sudah jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah yang maha kuasa, yang maha mulia, bukan hanya sekarang atau bukan hanya selama dia ada di dalam dunia ini, tetapi sampai selama-lamanya. Berarti Yesus itu juga adalah pribadi yang kekal. Nah, itu ayat yang ke-6. Lihatlah,
Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Nah, ini satu nubuatan tentang bagaimana prosesi kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Datang dengan awan-awan. Nah, coba saudara kontraskan ketika dia naik. Ya. Disaksikan oleh murid-muridnya dan umatnya pada waktu itu dia naik. Dalam Kisah Rasul pasal 1. Naik. Lalu murid-murid itu karena begitu sayangnya, begitu cintanya, atau juga mungkin secara manusia ada rasa kehilangan karena ditinggalkan oleh orang yang paling mereka kagumi, yang paling mereka cintai pada waktu itu. Ketika Yesus terangkat ke surga, saya yakin bahwa tidak ada satupun mata yang berpaling ke tempat lain selain Yesus yang terangkat ke surga itu. Ya mungkin berlebihan kalau saya katakan mata mereka tidak berkedip. Ya, itu agak berlebihan, tetapi saya bisa mengungkapkan itu bahwa mata mereka itu melotot, itu terfokus dan tidak berkedip untuk melihat Yesus yang naik ke surga itu. Pada waktu itu diangkat dari tengah-tengah mereka. Tetapi kemudian sementara mereka menatapnya itu dikatakan awan menutupi Yesus dari pandangan mereka. Apa arti kenaikan Yesus itu? Yesus kembali kepada kemuliaannya. Karena awan di dalam Alkitab itu pada satu sisi dia adalah benda yang biasa yang kita lihat hari-hari, tetapi awan di dalam Alkitab itu juga berbicara tentang kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Jadi Yesus kembali kepada kemuliaannya. Itu Kisah Rasul pasal 1. Nah, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7, dia datang dengan awan-awan. Artinya dia datang dengan segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, kekuasaan. Itu sebabnya dikatakan bahwa orang-orang yang menikamnya itu akan meratapi dia dengan ratapan yang teramat sangat pedih. Dikatakan di dalam Alkitab itu seperti orang yang meratapi kematian anak sulung. Menyesali semua perbuatan-perbuatan yang mereka telah lakukan kepada dia yang sekarang datang dengan segala kemuliaan itu. Dan lihat, semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Jadi betapa kemuliaan Yesus itu menghancurkan semua hati yang keras, meluluhkan semua keangkuhan dari orang-orang yang selama ini menentang dan melawannya. Karena dia datang dengan awan-awan, datang dengan kemuliaan yang penuh. Nah, lalu ini pernyataan Yesus sendiri tentang keberadaannya sebagai Allah. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan, ya ini dulu nih. Aku adalah Alfa dan Omega. Jadi Yesus menyatakan tentang keberadaannya dalam perspektif waktu. Alfa awal, Omega terakhir. Tetapi bukan ada titik awal, ada titik akhir. Tetapi yang pertama ada dan yang akan ada sampai selama-lamanya. Berarti Yesus itu adalah pribadi yang kekal. Ini bagi saya satu ayat yang saya bisa gunakan untuk membantah ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Yesus adalah ciptaan. Saya coba cari di mana ayat-ayat dalam Alkitab yang dapat mereka jadikan sebagai landasan pikir teori tentang Yesus itu diciptakan. Ternyata nggak ada gitu loh. Hanya mereka katakan bahwa sebelum segala sesuatu diciptakan itu Yesus diciptakan pada waktu yang lampau. Nah itu ya. Jadi itu aja. Tetapi di mana landasan dalil itu tidak ada. Nah, tetapi dari ayat ini jelas bahwa Yesus adalah permulaan dan Yesus adalah yang terakhir. Artinya periode waktunya Yesus itu tidak ada titik awal
dan juga tidak ada titik akhir. Ya, saya mau tegaskan lagi. Ya, hanya satu pribadi yang tidak masuk di dalam periode waktu, yang ada di luar periode waktu, yaitu Tuhan. Jadi dari ayat ini saya tegaskan kepada Bapak Ibu, percayalah, yakinlah dengan sepenuh hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini saya harus kasih pukulan gong sekali-sekali ya, supaya saudara jangan hanya berjalan dengan mengikuti dengan pikiran, tetapi juga supaya hati saudara tersentak bahwa keyakinan saya tidak boleh bergeser. Yesus adalah Tuhan. Kemudian aku adalah firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah, apa artinya? Secara letterlet, firman Tuhan Allah adalah kata-kata Allah. Nah, sejak kapan kata-kata Allah itu ada di dalam diri Allah? Sejak kapan Allah itu punya kata-kata? Apakah ada periode waktu di mana Allah tidak punya kata-kata? Apakah ada periode waktu di mana Allah, dalam hari ini adalah Yahweh, tidak memiliki kata-kata di dalam dirinya? Coba saudara pertimbangkan itu. Seorang yang baru lahir itu serta-merta langsung keluar suara tangisan dari dalam dirinya. Bahkan ketika dia masih di dalam kandungan itu sudah ada tanda-tanda itu. Ya, ini saya tidak terlalu ilmiah kedokteran, tetapi artinya kehidupan di dalam janin dalam kandungan itu sudah ada. Jadi saya mau katakan di sini bahwa keberadaan firman itu sama keberadaannya dari segi waktu itu dengan Allah. Dan karena itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu berhadap-hadapan dengan Allah. Pros, ton, theon. Jadi firman itu ada, theos itu ada, saling berhadap-hadapan. Berarti apa? Dua entitas yang terpisah tetapi memiliki kesamaan dari segi waktunya, itu kekekalan yang sama. Ya. Agak kehabisan kata-kata saya untuk menjelaskan ini kepada Bapak Ibu, tetapi tekanan saya adalah sejak Allah hadir, sejak Allah ada, sejak saat itu firman-Nya juga ada di dalam dirinya. Nah itu ya, aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah firman Tuhan Allah. Aku adalah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Siapa aku di sini? Yesus. Ya, dalam ayat yang ke-8 di sini yang dijelaskan bukan Allah, bukan Yahweh yang dijelaskan dalam ayat 8 di sini, tetapi yang dideskripsikan di dalam ayat 8 di sini adalah Yesus. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa aku adalah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Nah, apa bedanya dengan ayat yang kita baca di atasnya tadi itu? Dari Dia yang sudah ada, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Itu Yahweh di ayat 4-nya. Tetapi di ayat 8, Yesus. Lihat, saudara. Dari sudut pandang waktu. Bapa yang ada, sudah ada, dan yang akan ada. Yesus yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Apa bedanya? Ya. Ini pertanyaan retorik, ya, pertanyaan retorik yang saya ajukan kepada saudara. Untuk menegaskan bahwa Yesus itu ya sehakikat setara dengan Bapa itu. Nah, ini agak emosi saya masuk sedikit. Ya. Lalu aku adalah yang maha kuasa tuh.
Aku adalah yang Maha Kuasa. Siapa Yahweh? Adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Adalah Allah yang Maha Kuasa. Siapa Yesus? Adalah yang Maha Kuasa. Saya tidak habis pikir, saudara ya. Ketika orang memberikan satu, dari saksi Yehova lah, saksi Yehova gitu. Apakah mereka mengamati kitab Wahyu ini ketika membuat satu rumusan bahwa Bapa lebih tinggi dari Anak, kemudian Anak lebih tinggi dari Roh Kudus? Dari mana dasar itu, ayat itu mereka bikin? Itu adalah satu renungan pribadi, rekaan-rekaan pribadi yang kemudian mereka patenkan secara dogmatis di dalam kelompok mereka. Tetapi secara doktrinal, Yesus itu pribadi yang kekal, yang awal dan yang akhir. Yesus itu adalah Logos, firman yang sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak awal, dan keterangan waktunya kemudian Yesus itu adalah pribadi yang Maha Kuasa. Saya agak lama di sini, saudara ya, karena ini saya perlu menjawab situasi waktu sekarang ini di Indonesia, supaya juga sudah tahu posisi teologi saya itu kayak apa. Nah, itu sampai di situ ya. Kemudian ayat 9. Aku Yohanes, saudara sekutumu. Ya, saudara sekutumu itu artinya bersama-sama ya. Di mana kita sebagai saudara sekutu? Di dalam kesusahan. Nah, ini saudara harus tahu ini. Ini adalah satu realita kehidupan Kristen. Ya. Bahwa setiap orang yang mau menjadi pengikut Yesus, tidak hanya berkat, tidak hanya mujizat, tetapi ada satu fakta sejarah yang terpampang di depan yang saudara harus lewati, yaitu saudara mau tidak mau akan masuk di dalam satu situasi yang secara daging itu tidak akan pernah menyenangkan, karena namanya kesusahan. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus sangkal diri dan pikul salib. Ya, ya. Tujuan kita membaca kitab Wahyu, mempelajari kitab Wahyu kemarin itu salah satunya adalah untuk menata diri kehidupan masa kini supaya dapat sepadan atau sesuai klop dengan kondisi yang diharapkan oleh Tuhan ketika Dia datang kembali. Dan salah satu proses yang saudara harus lewati adalah melewati proses kesusahan ini. Ya, banyak ayat di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Kemudian juga saudara sekutumu di dalam kerajaan. Artinya Yohanes tahu bahwa dia adalah pewaris kerajaan, dan karena itu orang-orang yang juga bersekutu dengan dia di dalam iman dan juga di dalam kesusahan itu juga adalah orang-orang yang pasti akan mewarisi kerajaan itu. Kerajaan di sini ya kehidupan kekal itu, kerajaan surga, kerajaan Allah. Ya. Jadi orang-orang yang akan mewarisi kerajaan surga itu, Yesus katakan saudara sekutu dalam kerajaan, dan saudara sekutu juga di dalam ketekunan. Nah, ini saudara mesti siapkan diri ini, siapkan mental, siapkan iman, ya, bahwa mengiring Tuhan itu ya harus ada ketekunan. Ya. Tidak ikut hari ini, besok mulai mundur, lusa melempem, bulan depan mualaf, ya, jangan. Tuhan Yesus itu sekali mengambil langkah, orang berkata tidak ada titik untuk berbalik, ya. Paulus berkata di dalam suratnya kepada Timotius, ya, bahwa sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan, tetapi bukan hanya kepadaku,
tetapi bagi mereka yang tekun menantikan kedatangannya. Karena itu saudara, saya harap saudara tetap tekun. Ya, aku Yohanes berada di Pulau Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Nah, ini ada bukan banyak ya, 2 pendapat di sini minimal. Yang pertama mengatakan bahwa Yohanes ada di Pulau Patmos itu di dalam kerangka sebagai duta Injil, memberitakan Injil. Jadi Yohanes datang secara sukarela berdasarkan panggilan dan penugasan Tuhan untuk memberitakan Injil ke Pulau Patmos. Yaitu satu pandangan yang lain. Tetapi pandangan yang lain berkata bahwa Yohanes ini adalah seorang hukuman. Seorang hukuman. Oleh karena dianggap sebagai orang yang memiliki daya atau tingkat ancamannya kepada penguasa pada waktu itu lebih dibandingkan dengan penjahat-penjahat yang lain, maka dia dibuang, dipenjara di Pulau Patmos. Nah, apa yang membuat Yohanes terpenjara di Pulau Patmos itu adalah karena dia berprofesi sebagai orang yang memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, bukan hanya di Indonesia sekarang orang-orang Kristen atau pendeta di penjara ya. Dari dulu itu sudah ada itu. Jadi ini bukan barang baru. Nah, jadi Pulau Patmos di sini untuk saudara bisa pahamnya secara mudah itu, ingat aja Pulau Nusa Kambangan itu. Siapa yang ditaruh di penjara-penjara Pulau Nusa Kambangan itu? Itu adalah penjahat-penjahat yang kelas kakap punya. Nah, Yohanes ada di Pulau Patmos itu karena dia dikategorikan sebagai ancaman bagi negara penguasa yang tingkat kelas kakap. Oke, ini waktunya berjalan terus ya. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Nah, ini muncul kembali roh di sini ya. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Nah, seperti artinya apa? Tidak ada satu diksi, satu kata yang bisa mendeskripsikan tentang suara itu. Seperti air bah, seperti auman singa. Nah, jadi itu adalah satu kemaksimalan seorang untuk mendeskripsikan sesuatu yang dia sendiri tidak bisa mendeskripsikan itu. Maka suara yang didengarnya itu dibandingkan seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat. Nah, ini Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan ke Laodikia. Jadi suara itu begitu keras, tegas, jelas bahwa apa yang diterimanya itu dituliskan kepada ketujuh jemaat. Lalu aku berpaling dan melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki, dan di dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Di dadanya itu berlilitkan ikat pinggang. Ini kalau saudara baca kitab Perjanjian Lama, Keluaran itu, ini adalah pakaian keimaman. Jadi di dadanya itu ada satu model khusus ya, dan orang yang memakai itu adalah seorang imam besar, dan di dalam pakaian itu, di dalam kantong itu ada 2 batu ya, yang Urim dan Tumim itu, untuk orang bertanya apa yang Tuhan mau katakan. Jadi apa di sini? Yesus
sedang memperlihatkan diri sebagai imam, tetapi juga sebagai yang ada di tengah-tengah kaki dian itu. Sebagai Allah yang ada di tengah-tengah kaki dian itu. Artinya apa? Kaki dian di sini saudara baca di ayat yang ke-20, itu adalah jemaat. Artinya bahwa Yesus itu selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Dia berjalan di tengah-tengah kaki dian. Dia hadir, dia ada di tengah-tengah umatnya. Ini menjadi satu penghiburan, menjadi satu kekuatan. Jemaat yang sedang ada di dalam kesukaran, masalah, persoalan yang oleh karena situasi sosial politik berimplikasi kepada banyak aspek kehidupan, akhirnya membuat jemaat itu mengalami kesukaran yang teramat. Nah, lalu apa yang menjadi penghiburannya adalah Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ya. Dan Yesus sebagai imam, dia akan tentu menjadi juru syafaat atau pengantara antara jemaat itu kepada Tuhan. Ya. Ini masih tetap tentang penggambaran apa yang dilihat, ya. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta. Putih meta di sini yang sangat putih gitu loh. Nah, sangat putihnya itu saya sendiri belum pernah melihat gitu ya. Jadi sangat putih lah. Dan matanya bagaikan nyala api. Ya, ini penggambaran saudara. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi, saudaranya tinggal melihat. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara. Saudara pernah melihat pandai besi, ya? Atau ya banyaklah di pabrik-pabrik logam itu. Begitu dia keluar dari api itu, nyalanya campur kuning merah. Ya pokoknya di situ ada beberapa warna tuh. Dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah itu. Jadi bagaikan lagi. Jadi tidak ada kata-kata yang pas. Jadi diambil saja perbandingan-perbandingan. Dan di tangannya ia memegang 7 bintang. Nah, 7 bintang di sini apa? Ini adalah 7 malaikat jemaat. Sebelum sampai di ayat yang ke-20 itu saya jelaskan sih 7 malaikat jemaat ini siapa ini? Apakah malaikat yang makhluk roh itu? Ya. 7 malaikat di sini adalah 7 utusan Tuhan yang dipercaya untuk menjadi gembala di setiap jemaat-jemaat lokal itu. Ke-7 jemaat yang tadi di atas itu. Tetapi sekali lagi ke-7 di sini adalah hamba-hamba Tuhan yang ditetapkan untuk melayani di semua jemaat-jemaat Tuhan, baik yang sudah ada dan yang sedang ada, bahkan yang akan ada. Ya. Itu disebut sebagai malaikat Tuhan, ya, utusan Tuhan, karena malaikat itu artinya utusan. Ada pendeta yang menafsirkan ini bahwa malaikat-malaikat ke-7 jemaat itu adalah malaikat rohani yang ditugaskan untuk menjaga kota itu dari serangan kuasa-kuasa jahat. Tetapi bagi saya itu tidak terlalu pas. Yang pas ialah ke-7 hamba-hamba Tuhan yang ditugaskan untuk melayani di setiap jemaat yang ada di kota-kota di atas dan juga di Indonesia sekarang ini. Ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Lihat, ya. Jadi betapa agungnya, betapa mulianya, sehingga Yohanes itu tersungkur bagaikan orang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Artinya siapa yang dilihat oleh Yohanes di sini? Ya, Yesus. Ya. Aku adalah yang hidup. Aku adalah yang telah mati. Nah, yang telah mati ini bukan Bapa ini, ya. Walaupun Bapa itu yang awal dan yang akhir, tetapi Bapa tidak pernah yang telah mati. Yang telah mati itu adalah Yesus. Namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Nah, jadi Yesus itu pengendali kehidupan, saudara-saudara. Ya, pengendali kehidupan. Di dalam tangannya ada kunci maut, kunci kerajaan maut. Nah, kalau begitu, siapa Yesus? Bukankah Bapa yang merupakan penguasa
tertinggi penguasa kehidupan itu. Tetapi ternyata bukan hanya Bapa Yahweh itu, tetapi Yesus Sang Firman, ya, dia juga adalah penguasa atas kehidupan dan kematian. Itu artinya Yesus memiliki kuasa yang setara dengan Bapa. Karena itu tuliskanlah. Nah, ini saya sudah kutip kemarin ya. Jadi ada 3 periode waktu yang dijelaskan di sini, yang telah kau lihat pasal 1, yang sedang terjadi pasal 2, pasal 3, dan yang akan terjadi sesudah itu mulai dari pasal 4 dan seterusnya. Ya, ini penjelasan dari ayat yang berapa tadi di atas itu ya. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki Dian itu adalah ke-7 bintang di ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat. Nah, malaikat ke-7 jemaat di sini adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana, dan ke-7 kaki Dian itu ialah ke-7 jemaat sidang, ya, sidang jemaat yang dilayani oleh ke-7 malaikat, ke-7 bintang itu. Nah, jadi ada ungkapan-ungkapan simbolik seperti kaki Dian, seperti bintang. Tetapi mana dari ungkapan-ungkapan simbolik itu dijelaskan oleh kitab Wahyu sendiri. Itu sebabnya maka saya katakan kitab Wahyu itu selain dia merupakan berjenis sastra prosa atau narasi, dia juga berjenis sastra puisi. Karena itu tadi itu ada penggambaran-penggambaran. Lalu kitab Wahyu juga itu adalah berjenis sastra atau bergenre nubuatan. Nah, jadi kalau saudara memahami jenis sastra dari kitab Wahyu itu, ya saudara sudah tidak lagi bingung, ya, seperti yang diungkapkan dalam pendahuluan itu. Ada orang yang sulit untuk memahami kitab Wahyu karena kitab Wahyu itu kitab yang paling sulit. Tidak sulit kalau saudara sudah memahami teorinya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita dapatkan dari pasal 1 ini jelas penyataan diri Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sebagai sumber dari berita yang ditulis oleh Yohanes dalam kitab Wahyu, yang menyingkapkan misteri-misteri yang akan terjadi sesudah peristiwa Yohanes melihat penglihatan yang besar di Pulau Patmos itu. Nah, itu berarti bahwa karena berita ini sumber dari Allah yang mengatur segala sesuatu yang ada di bawah alam semesta ini, maka apa yang dikatakan oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu ini adalah sesuatu yang mutlak pasti akan terjadi. Karena itu jangan ragukan kitab Wahyu, jangan pertanyakan kitab Wahyu, tetapi baca kitab Wahyu, pelajari kitab Wahyu, praktekkan kitab Wahyu, maka kemudian saudara siap untuk menyongsong Yesus yang akan datang dengan awan-awan itu untuk menjemput saleh-salehnya. Nah, kiranya renungan dari Wahyu pasal 1 ini memberikan tekanan utamanya adalah kepada pemahaman, ya, memberikan kepada saudara pemahaman, dan sesudah itu ada maksud-maksud rohani, yaitu bagaimana saudara berdoa kepada Tuhan supaya makna-makna rohani dari apa yang kita baca itu dapat saudara tangkap, lalu kemudian saudara terapkan di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah merenungkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 1. Kiranya apa yang sudah kami dapat ini, kami boleh semakin yakin bahwa Yesus yang kami sembah adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan karena itu apapun berita-berita, apapun ajaran-ajaran yang kami dengar, itu kiranya tidak membuat kami goyah, tetapi justru semakin mempertegas keyakinan kami bahwa Yesuslah Tuhan. Karena Yesus sendiri telah mengatakan pada akhir zaman akan datang antikris yang menyangkal bahwa Yesus adalah satu-satunya penguasa. Tetapi pada hari ini dari Yohanes, kami belajar dan mendapatkan satu penegasan. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dari dulu sampai selama-lamanya, yang berkuasa di surga dan di bumi, dan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian.
Kami berterima kasih karena Yesus mau menjadikan kami sebagai miliknya, dan kami percaya kami akan terpelihara karena Yesus selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Kami berterima kasih dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa dalam surga, sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri persekutuan kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak. Dengan berakhirnya doa blessing, ayo saudara-saudariku, kita nantikan terus pengajaran ini sampai 21 hari ke depan. Bergabung bersama kami di channel Sema Adonai Renungan Pagi. Selamat pagi, Shalom.